Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil qadir, wassalatu wassalamu ala rasulihil basyirin nadhir wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku tariqahul munir, amma ba'd. Jamaah Majelis Ta'lim Khadijah hafizahumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan menuntut ilmu, kebaikan berukhuwah, berjamaah, kebaikan menebar kebaikan dan lain sebagainya, yang tentu semua itu kita harapkan akan meningkatkan baterainya habis kali ini, meningkatkan kualitas kita sebagai seorang muslim yang rabbani, sebagaimana yang tadi diinginkan oleh Majelis Ta'lim Wanita Al-Irsyad. Kita berdoa mudah-mudahan Al-Irsyad senantiasa diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Langsung saja karena waktunya sangat singkat, karena saya biasanya kalau menyampaikan materi ini itu satu semester 14 pertemuan, satu pertemuannya 1,5 jam. Jadi dalam waktu yang singkat ini barangkali baru kita berikan muqaddimah ya, sebagai prolog kita mau belajar ilmu waris. Di antara prolog yang ingin saya sampaikan adalah prolog yang juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa sebelum berbicara tentang ayat-ayat warisan. Karena ayat-ayat warisan, ayat-ayat pembagian warisan dalam Al-Qur'an itu ada di 3 ayat. Dan semuanya ada di surat Wanita, surat An-Nisa. Yaitu ayat yang ke-11, 12 yang tadi dibaca ya. 11, 12 serta 176. Itu adalah 3 ayat yang berbicara tentang pembagian warisan. Nah, sebelum Allah berbicara tentang warisan di ayat 11 dan 12, itu Allah Subhanahu wa taala memuqaddimahi dengan ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 itu Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya kalian merasa khawatir, merasa takut. Kalau kalian meninggal dunia lalu meninggalkan anak keturunan dalam keadaan lemah, khususnya adalah lemah dalam bidang ekonomi. Artinya apa? Artinya adalah hendaknya ada harta yang kita tinggalkan buat anak keturunan kita kalau kita meninggalkan dunia ini. Dalam kata lain, bahasa kasarnya adalah jangan mati sebelum kaya. Ya, supaya apa? Ada harta yang ditinggalkan. Jangan sampai kemudian kita meninggal dunia bukan meninggalkan harta warisan, tapi meninggalkan hutang. Jadi anaknya semakin sengsara. Selain nanggung hutangnya sendiri, juga nanggung hutang orang tuanya. Maka hendaknya kita selalu berpikir untuk itu. Karena generasi ke depan yang kuat secara ekonomi, secara pemikiran, secara akhlak, itu pasti akan membawa negara kita menjadi maju. Tapi kalau kita tinggalkan anak keturunan kita dalam keadaan lemah ekonomi, lemah akhlak, lemah iman, lemah pemikiran, lemah ilmu, maka akan menjadikan negara kita tidak akan maju. Muqaddimah yang kedua adalah di ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Yaitu Allah mengancam bagi orang-orang yang memakan harta anak yatim, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka dengan hukuman khusus. Mereka memakan api ke dalam perutnya. Kenapa ini menjadi muqaddimah? Karena seringkali ketika ada orang yang meninggal dunia meninggalkan harta warisan, lalu meninggalkan anak-anak yatim yang masih kecil-kecil,
butuh perlindungan, butuh biaya sekolah, butuh makan, butuh masa depan. Tapi mereka disia-siakan. Harta warisannya tidak diberikan, dimakan oleh walinya, dimakan oleh orang-orang yang memegang harta warisan tersebut. Karena banyak kakak yang paling besar, ahli waris yang paling besar kemudian menguasai harta warisan orang tuanya. Anak-anak yang kecil, adik-adiknya yang kecil tidak diberikan harta warisan. Maka ancamannya adalah dia akan dimasukkan ke dalam neraka dengan ancaman memakan api ke dalam perutnya. Ini sebagai muqaddimah. Lalu yang berikutnya adalah bahwa waris, waris itu adalah proses berpindahnya harta dari tangan si mayit kepada tangan ahli waris yang masih hidup. Karena harta itu harus jelas pemiliknya. Semua yang kita pandang itu kita tahu nih siapa pemiliknya. Saat kita melihat handphone, kita tahu nih handphone punya siapa. Saat kita lihat ini ada rambutan, ini juga ketahuan ya rambutan punya siapa. Jangan sampai ada harta tidak jelas pemiliknya, apalagi tidak memiliki pemilik. Maka ketika seseorang meninggal dunia, lepaslah kepemilikannya. Lepas kepemilikannya. Harus ada orang baru yang menjadi pemiliknya. Tidak boleh kemudian harta itu diakui tanpa ada proses. Maka kemudian Allah mengatur siapa-siapa yang berhak untuk menjadi pemilik harta yang ditinggalkan oleh si mayit, yang disebut dengan ahli waris. Maka kalau kita ingin mengeluarkan kepemilikan kita, itu membutuhkan proses, membutuhkan akad. Ya, saya punya handphone, saya ingin keluarkan handphone ini dari kepemilikan saya dengan cara proses namanya hibah. Saya hibahkan handphone ini kepada si fulan, saya sedekahkan kepada si fulan, saya wakafkan kepada masjid, saya zakatkan untuk fakir miskin, dan lain sebagainya. Termasuk saya jual kepada orang lain, itu ada akadnya. Maka waris ini adalah proses berpindahnya harta yang ditinggalkan oleh si mayit, ya, karena si mayit tidak lagi bisa bertransaksi, kepada ahli waris yang masih hidup. Sehingga ketika seseorang meninggal dunia, maka otomatis sebenarnya sudah ada pemiliknya. Sudah ada pemiliknya, yaitu ahli waris. Sehingga kalau ada orang yang berusaha menguasai sendiri harta warisan itu, sementara pemiliknya yang sah menurut Quran dan Sunnah tidak pernah merasakannya, maka itu menjadi bagian dari sebuah kezaliman, memakan harta orang lain dengan cara yang tidak hak. Oleh karenanya penting sekali kiranya kita belajar ilmu waris ini, baik bagi kita yang mewarisi atau yang akan diwarisi. Kalau bagi yang mewarisi, yang menjadi ahli waris, mewarisi harta yang hidup, jelas tujuannya. Kita tahu ilmu warisan agar kita bisa mengambil hak sesuai dengan ketentuan. Kita tidak berani mengambil hak milik orang lain karena kita berdosa di situ. Kalau ada kelebihan yang ternyata ada pada diri kita, kita harus kembalikan kepada yang berhak. Juga kita tahu berapa hak kita sebenarnya. Kalau ada orang yang kemudian tidak memberikan haknya kepada kita, maka kita punya pilihan menuntut hak itu dan itu diperbolehkan, atau mengikhlaskan. Saya punya hak atas warisan itu 1 miliar, tapi duit saya sudah banyak, nggak butuh 1 miliar, maka nggak usah saya ambil, biarkan diambil kepada saudara-saudara saya yang mungkin lebih membutuhkan. Tapi kita tahu hak kita dan kita tidak ambil. Yang namanya hak itu kan boleh kita ambil, boleh tidak kita ambil. Jadi kita punya hak atas suami kita nafkah. Ibu-ibu punya hak nafkah atas
suami. Kan boleh diambil, boleh tidak. Ya kan? Suaminya ngasih nafkah 1 juta setiap bulan. Pak, saya nggak usah ambil, hak saya. Saya sudah punya uang lebih daripada itu. Karena saya punya usaha. Itu hak. Tapi kalau seandainya kita mau ambil juga nggak apa-apa, karena itu adalah hak yang boleh kita tuntut. Jadi bagi ahli waris yang ditinggalkan, yang akan mewarisi harta, jelas tujuan kita belajar ilmu waris ini. Kita memiliki atau mengetahui hak kita, dan kita tidak ingin mengambil hak orang lain agar kita tidak berdosa. Tetapi pertanyaannya adalah, apa manfaatnya bagi kita sebagai orang yang diwarisi, yang akan meninggal dunia, kemudian kita meninggalkan harta dan harta kita diwaris. Pentingnya adalah ketika kita mengangan-angan atau membayangkan seandainya saya meninggal dunia, maka kita sudah tahu siapa yang menjadi ahli waris kita. Bahwa si fulan nanti dapat sekian persen, sekian persen, sekian persen, jelas. Sehingga kalau seandainya kita ingin istri kita mendapatkan bagian lebih, maka kita bisa melakukan hibah sebelum kita meninggal dunia. Ketika saya punya harta, saya tahu istri saya nanti hanya mendapatkan bagian 1/8. Kalau saya ingin istri saya misalnya tadi ingin mendapatkan harta lebih dari bagiannya, maka bisa diberikan hibah sebelum meninggal dunia. Saya hibahkan mobil ini kepada istri saya, sehingga mobil itu menjadi hak istri. Kemudian juga kita tahu, kalau kita meninggal dunia ada orang-orang yang tidak mendapatkan warisan, tapi mereka butuh untuk dibantu. Mereka punya jasa terhadap kita, tapi mereka nggak dapat warisan. Maka kita bisa menghibahkan kepada mereka atau memberikan kepada mereka dengan wasiat. Wasiat ini memang sengaja dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang tidak mendapatkan warisan. Kalau orang-orang yang mendapatkan warisan sudah cukup dengan aturan warisan. Karenanya wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Wasiat diberikan kepada orang yang tidak menjadi ahli waris. Misalnya ketika kita sudah tua dalam keadaan sakit, yang merawat bukan anak, yang merawat cucu, mungkin keponakan, mungkin sepupu, dan jelas mereka tidak mendapatkan warisan karena terhalang oleh anak-anak kita. Kan agak kasihan, ya kan? Orang yang selama ini merawat kita, berjasa bagi kesehatan kita, tapi nggak dapat bagian warisan. Maka kita bisa melalui pintu wasiat memberikan bagian harta kita kepada mereka. Atau mungkin juga ada yang bertanya, bagaimana dengan anak angkat? Anak angkat juga bisa mendapatkan wasiat. Yang pada dasarnya wasiat ini diberikan kepada siapa saja. Yang penting bukan kepada ahli waris. Menurut jumhur ulama. Sebagian ulama mengatakan boleh dengan syarat mendapatkan persetujuan. Tapi pendapat yang sahih menurut jumhur ulama berdasarkan hadis yang sahih, maka wasiat tidak diberikan kepada ahli waris. La wasiyata liwarithin, kata Rasulullah. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Kalau mau ya tadi hibah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya kita belajar ilmu waris. Kemudian tadi saya katakan bahwa waris ini adalah proses berpindahnya harta dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang menjadi ahli waris. Maka kalau ada orang yang belum meninggal dunia, maka tidak ada warisan. Karena syaratnya apa? Ada yang meninggal dunia, ada harta yang kemudian ditinggalkan pemiliknya, sehingga harus ada pergantian pemilik. Kalau kita masih hidup, ya nggak bisa kita kemudian hartanya orang yang masih hidup kita waris. Seorang anak mewarisi harta bapaknya, bapaknya masih ada, nggak bisa, harus meninggal dunia terlebih dahulu. Kalau ada orang yang masih hidup ingin membagi hartanya kepada anak-anaknya sebelum meninggal dunia, itu tidak mengapa.
diperbolehkan. Dengan melalui pintu apa? Tadi hibah. Ya kan? Jadi misalnya kita punya kontrakan 5, anaknya 5, udah satu. Melalui hibah. Kalau hibah nggak perlu juga mengikuti aturan warisan. Boleh sama rata di situ. Laki sama perempuan sama, silakan. Ya, karena hibah. Tidak boleh, ya, tidak mengapa juga kalau seandainya ada beda, ya kan? Karena kebutuhan anak kan beda-beda. Sehingga bisa jadi anak perempuan mendapatkan lebih banyak daripada anak laki-laki. Karena kalau anak perempuan dia ketika menikah itu kan juga membutuhkan biaya yang lebih besar daripada laki-laki. Kalau laki-laki kan biasanya kalau menikah sudah punya uang sendiri. Kalau perempuan kan dibiayai oleh orang tuanya. Jadi kebutuhan anak perempuan lebih banyak di situ. Untuk kuliah, mungkin anak perempuan kuliahnya di perguruan tinggi yang bonafit misalnya, biayanya besar. Satu semester misalnya 20 juta. Yang laki-laki misalnya kuliahnya cuman di kampus yang swasta yang murah misalnya, cuman 2 juta misalnya satu semester. Beda, itu tidak mengapa. Karena bukan warisan, tapi itu adalah bagian dari pemberian orang tua kepada anak-anaknya. Kalau kemudian menghibahkannya atau membagikannya nanti kalau sudah meninggal dunia, jadi gini, saya nanti kalau meninggal dunia, maka bagian warisannya dibikin sama rata saja. Kan ada begitu. Laki-laki sama perempuan, anak laki-laki perempuan sama rata saja. Jangan dibeda-bedain. Ini pesan orang tua. Nah, pesan ini karena berkaitan dengan warisan, maka pesan ini tidak sesuai dengan aturan warisan. Maka sebaiknya pesan yang tidak sesuai dengan aturan agama Allah hendaknya tidak dipakai. Karena menjadi bahaya juga bagi orang tua yang keliru karena tidak tahuannya, keliru dalam membagi warisan. Nanti di akhir akan ditanya, fulan, saya kan sudah bikin aturan warisan tuh dalam Al-Quran ayat sekian. Kenapa kamu bikin sendiri? Sehingga khawatir nanti kalau ditanya begitu malah memberatkan nanti di akhirat. Tetapi kalau aturannya itu sesuai dengan aturan warisan, maka silakan dilaksanakan. Tapi kalau tidak sesuai, nggak usah dilaksanakan. Oleh karenanya, tidak ada masalah kalau kemudian kita memesankan kepada anak cucu kita ketika kita meninggal dunia agar warisan disesuaikan dengan aturan warisan. Kalau kita ingin sebagian ahli waris kita mendapatkan lebih, maka kita bisa memberikannya sebelum kita meninggal dunia. Jadi fleksibelnya di situ. Kemudian, akhwat fillah hafizakumullah, harta yang kemudian diwaris adalah harta yang memiliki nilai, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Uang misalnya itu diwaris. Ya, aset, mobil, rumah, tanah, kebun, villa, ataupun yang lainnya itu bisa diwaris. Termasuk deposito, saham, dan lain sebagainya. Piutang, piutang. Jadi kita pernah memberikan hutang kepada orang lain, itu juga termasuk diwaris karena itu milik kita. Tetapi warisan-warisan yang tadi saya sebutkan tidak harus kemudian dipecah-pecah, kemudian dibawa pergi oleh ahli waris. Bisa tetap sesuai dengan kondisinya, tetapi pemiliknya jelas. Misalnya rumah atau saham. Ketika pemiliknya meninggal dunia, maka nggak harus kemudian dijual. Biarkan saja rumah itu tetap, tapi kita juga harus memperjelas bahwa rumah ini menjadi milik bersama. Si fulan dapat sekian persen, fulan sekian persen, fulan sekian persen. Kalau ada ahli waris yang kemudian membutuhkan harta, sementara dia tidak mungkin bisa menjual karena ada hak orang lain di situ, maka dia bisa minta untuk dihargai. Bagian saya di rumah itu 100 juta. Maka siapa yang mau membeli bagian saya? Sini 100 juta, maka orang itu yang membeli akan mendapatkan hak bagian yang saya miliki. Atau saham di perusahaan, gak usah diambil, biarin aja di perusahaan itu.
setiap tahun ada pembagian saham, ya SHU, atau pembagian keuntungan, maka bisa kemudian dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. Kalau bagiannya pasti enak, ya kan? Misalnya anaknya 5, sahamnya 5, anaknya laki-laki semuanya, kemudian 5 saham ini memang menjadi milik anak-anak itu, maka tinggal ngambil kamu satu saham, satu saham, satu saham, satu saham. Tapi kalau nggak bisa dipecah seperti itu, biarin aja. Kemudian setiap tahun ketika ada pembagian hasil usaha, maka kemudian bisa dibagikan sesuai dengan prosentase bagian warisan sesuai dengan haknya. Jadi itu harta yang diwaris bernilai. Sementara harta yang tidak bernilai ya tidak harus diwaris. Ya. Misalnya apa yang nggak bernilai, sendok misalnya, baju bekas misalnya, ya kan? Ya itu bisa dibagi asal saja karena nggak ada nilainya. Kecuali kalau bajunya bernilai, nah itu bisa diwaris juga, ya kan? Atau barang-barang di rumahnya yang mahal-mahal, ada televisi, ada apa ya, AC dan sebagainya yang bisa dijual, itu bisa diwaris juga. Tapi kan yang tidak memiliki nilai maka tidak diwaris juga tidak mengapa, karena nggak ada nilainya. Diserahkan kepada orang lain juga boleh. Kemudian ketika seseorang meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkan itu tidak otomatis menjadi harta warisan, tidak otomatis langsung diwaris, tapi melalui tahapan-tahapan. Waris itu terakhir, ya kan? Tahapan paling terakhir, karena waris itu akan menghabiskan semua harta, ya, pemiliknya berpindah secara 100%. Yang pertama, ketika orang meninggal dunia, hartanya digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengurus jenazah. Jadi kalau dia meninggal dunia, nggak ada yang membiayai pengurusan jenazahnya, maka diambilkan dari harta peninggalannya buat membeli kain kafan, buat pengurusan penguburan. Apalagi sekarang biaya penguburan kan mahal, tanahnya mahal, belum lagi transportasinya kalau dibawa ke daerah itu juga mahal, beli bensinnya, sopirnya dan sebagainya, dikeluarkan dari situ. Apalagi kalau beli kuburannya di apa itu Al-Azhar itu, ya kan mahal tuh, ya kan? Dari situ diambilkan ya. Kalau sudah selesai, maka harta peninggalan masuk kepada tahap yang kedua, yaitu membayar hutang. Dipakai untuk membayar hutang, agar orang yang meninggal dunia ini lancar jalannya, tidak tersendat-sendat. Karena kalau tidak dibayarkan hutangnya bisa jadi masalah ya, di akhirat. Makanya ketika Rasulullah menghadapi jenazah yang punya hutang, maka Rasulullah nggak mau mensolatkannya. Diperintahkan orang lain untuk mensolatkannya sebagai peringatan, sampai kemudian ada orang yang mau menanggung hutangnya, maka Rasulullah baru mau mensolatkannya. Jadi bayar hutang, baik hutang ini hutang kepada manusia atau hutang kepada Allah. Hutang kepada manusia itu ya banyak, ya kan? Belanja di warung belum bayar, hutang. Ya. SPP anak sekolah belum dibayarkan, hutang. Ya, listrik belum dibayar, hutang. Cicilan motor, mobil, rumah, tanah belum dibayar, itu juga hutang dan sebagainya. Hutang pada manusia, ya kan? Kalau sudah diikhlaskan sama yang menghutangi, yaitu baru bebas, ya kan? Nah, termasuk hutang kepada Allah. Apa itu hutang kepada Allah? Ada namanya fidyah. Mungkin orang ini berpuasa, ya kewajiban puasa, punya kewajiban puasa yang belum tertunaikan, maka dibayarkan fidyahnya, walaupun nggak mahal fidyah itu. Ya. Atau zakat. Ya. Hartanya belum disakati, padahal sudah kena kewajiban, maka dikeluarkan. Atau dia sudah mendaftarkan haji, sudah bayar ONH, itu kan harus ditunaikan, itu kan hutang kepada Allah, karena dia sudah punya kewajiban melaksanakan ibadah haji, tapi nggak bisa melaksanakan ibadah haji, maka bisa dibadalkan, harganya separuh. Kalau ONH biasa itu misalnya 35 juta, kalau dibadalin paling 15 juta. Dibadalin. Atau kafarah,
mungkin dia punya kafarah, dia punya sumpah yang tidak terlaksana, maka bayarkan kafarahnya. Atau hutang-hutang yang lainnya. Jadi itu adalah sesuatu yang menjadi tanggungan si mayit yang perlu untuk ditunaikan dan diambilkan dari harta peninggalan. Nah, kalau ada sisa, baru melangkah ke level berikutnya. Level berikutnya adalah didahulukan wasiat kalau ada. Kalau di kita ini jarang orang yang kemudian berwasiat. Berwasiat itu menurut definisi fikih adalah harta yang dipesankan untuk diberikan kepada orang lain saat nanti ia meninggal dunia. Itu namanya wasiat dalam ilmu fikih. Dan wasiat ini tidak boleh melebihi kadar yang sudah ditentukan. Wasiat hanya diperbolehkan maksimal 1/3 dari sisa harta yang mau diwaris. Jadi kalau ada orang tua saking jengkelnya sama anaknya kemudian mengatakan seluruh harta saya wasiatkan buat cucu saya, maka itu batal wasiatnya. Serahkan 1/3-nya, sisanya tetap diwaris. Menurut jumhur ulama, menurut jumhur al-ulama. Karena ketika saat itu ada Sa'ad bin Abi Waqqas merasa bahwa usianya sudah mulai dekat, maka beliau berwasiat, saya serahkan harta saya semuanya kepada si fulan. Kata Rasulullah, jangan kamu lakukan. Setengahnya saja ya Rasulullah, jangan kamu lakukan. 1/3-nya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya sudah 1/3. Dan 1/3 itu sudah banyak. Wa thulutsu katsir. 1/3 itu sudah banyak. Maka itu kemudian diambil kesimpulan bahwa wasiat tidak boleh lebih daripada 1/3. Karena Rasulullah melarang, jangan semuanya, jangan setengah. 1/3 boleh. Kalau kurang daripada itu ya tentu diperbolehkan. Nah, ini wasiat ya. Makanya Allah dalam tadi surat An-Nisa 11 dan 12 itu selalu menyertakan min ba'di wasiyati yusi biha au dain. Didahulukan utang, wasiat didahulukan. Baru setelah itu sisanya diwaris. Sisanya diwaris. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu waris ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ilmu yang memiliki level yang sangat tinggi. Sampai-sampai Rasulullah memberikan perintah kepada kita untuk belajar dan mengajarkannya dengan menyebut nama ilmunya. Kata Rasulullah, ta'allamu al-fara'idha wa'allimuha an-nas. Belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang lain. Ilmu-ilmu yang lain itu penting, tapi nggak disebut secara definitif nama ilmunya. Rasulullah nggak pernah mengatakan ta'allamu at-tafsir, ta'allamu al-fiqha, ta'allamu al-haditha, nggak ada. Penting, tapi nggak disebut secara definitif namanya. Tapi ini ilmu faraid disebut namanya. Yang memberikan nama ilmu ini sebagai ilmu faraid adalah Rasulullah. Ta'allamu al-faraidu. Menunjukkan betapa pentingnya ilmu ini. Kenapa? Karena ilmu ini bisa menyebabkan sesama saudara perang saudara, bertengkar. Karena yang sedang diperebutkan itu adalah harta. Harta itu seringkali membuat orang bertengkar, memperebutkannya. Nah, ada yang bertengkar karena memperebutkan wilayah kekuasaan ya di jalanan. Itu kan karena harta juga. Ujung-ujungnya perut juga. Kalau ada instansi yang duitnya banyak, nah itu biasanya banyak orang yang berminat untuk merebut kekuasaan di sana. Tapi kalau nggak ada duitnya, orang suruh dorong-dorongan, suruh maju. Contohnya jadi imam, nggak ada duitnya, dorong-dorongan, kamu aja. Ya, coba kalau seandainya di depan mihrab itu ada uang 100 juta misalnya, yang jadi imam boleh rebutan di situ. Ya. Karena yang dibicarakan adalah harta, yang seringkali membuat orang terpicu untuk bertengkar. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa kita turun tangan langsung untuk membagikan warisan itu. Karena di dalam
ayat 11, 12 dan 176 itu Allah memberikan ahli waris ya, harta warisannya itu dengan detail. Kamu sekian, kamu sekian, kamu sekian, kamu sekian. Padahal banyak syariat yang dijelaskan oleh Allah itu tidak detail, secara global. Misalnya Allah merintahkan kepada kita sholat, Allah cukup mengatakan kerjakan sholat. Gimana sholatnya? Gak dijelaskan oleh Allah. Rasulullah punya peran menjelaskannya. Ketika Allah memerintahkan kepada kita zakat, haji, Allah hanya memerintahkan zakat tunaikan, laksanakan haji. Tapi bagaimana caranya? Gak dijelaskan secara detail. Nisabnya Rasulullah yang menjelaskan, haulnya Rasulullah yang menjelaskan, manasik hajinya Rasulullah yang menjelaskan. Khudu manasikakum, ambillah manasik-manasik kalian. Khudu anni manasikakum. Tapi ketika berbicara tentang warisan, maka Allah kemudian turun tangan membagi. Karena sesungguhnya harta yang ditinggalkan oleh si mayit itu kembali kepada pemilik yang hakiki, yaitu Allah. Karena Allah yang bagi, maka nggak mungkin ada makhluknya yang berani mengatakan tidak adil. Karena yang bagi Allah. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa pembagian Allah hanya tidak adil, maka hilang tuh imannya. Karena mencela Allah dianggap tidak adil. Rasulullah dianggap tidak adil saja, Rasulullah marah. Ketika ada orang Badui datang kepada Rasulullah, menarik-narik leher Rasulullah dengan sorbannya sampai ada bekas merah di lehernya. Dia katakan, kamu tidak adil dalam membagi ghanimah. Maka Rasulullah dengan lantang mengatakan, idza lam a'dil faman ya'dil idzan. Kalau saya dianggap tidak adil, terus ada yang lebih adil daripada saya. Rasulullah marah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala lahu mulkus samawati wal ard, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dianggap tidak adil. Hilanglah imannya. Maka apa yang ditentukan oleh Allah pasti yang paling adil. Hanya kita saja yang tidak tahu rahasianya atau hikmahnya. Wa'allimuhan nas, kata Rasulullah. Selain kita diperintahkan untuk belajar ilmu faraid secara definitif, kita juga tidak boleh tinggal diam kalau sudah paham. Ajarkan ilmu itu kepada orang lain. Ya. Kalau kita mendapatkan motivasi belajar Quran, itu bentuknya bukan perintah. Karena bahasa hadisnya begini, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Khairukum kan bukan perintah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Di situ tidak ada perintah. Kalau ini perintah, ajarkan kepada orang lain. Jangan berhenti di kita saja. Berikan kepada orang lain, sampaikan kepada orang lain. Karenanya tidak akan pernah terjadi pertengkaran dalam memperebutkan harta warisan kalau semuanya tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Terjadinya pertengkaran, perselisihan karena tidak tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Itu saja persoalannya. Maka kalau ada orang yang konsultasi kepada saya, pertanyaan pertama itu, mau nggak pakai hukum Allah? Mau, baru kita jelasin. Tapi kalau nggak mau, ngapain? Nggak ada gunanya. Dia maunya aturan dibikin sendiri. Jadi ajarkan kepada orang lain. Karena ilmu ini harus terus diwariskan. Karena kalau tidak, maka kiamat sudah dekat. Nah, kiamat sudah dekat. Kok bisa? Rasulullah mengatakan begini, wa huwa awwalu syai'in yumza'u min ummati. Ilmu waris ini adalah ilmu yang pertama kali akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari umatku. Tanda hari kiamat itu adalah ilmu agama diangkat dari para ulama. Dalam hadis yang masyhur, Rasulullah mengatakan, innallaha la yantazi'u ilman intiza'an walakinallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu sekali cabut. Asalnya pinter jadi bodoh. Tapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama.
Nah, dari sekian banyak ilmu yang dimiliki oleh para ulama, maka yang pertama kali diwafatkan adalah orang-orang yang paham terhadap ilmu waris. Kalau sudah tidak ada ilmu waris yang memahaminya, maka tunggu saja, ya kan? Hari kiamat sudah dekat. Jadi kita sekarang di sini adalah dalam rangka untuk, ya, mudah-mudahan kiamat masih lama, gitu kan. Tapi kalau Allah berkehendak kiamat sudah dekat, ya saya duluan, diwafatkan dulu, gitu kan, baru yang lainnya. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, hingga di akhir zaman itu, ketika ada orang yang berselisih tentang warisan, lalu dia mencari-cari solusi agar bisa diselesaikan persoalan warisannya, dia tidak mendapatkan satu orang pun yang bisa menyelesaikan warisan itu. Tanda hari kiamat. Wa huwa yunsa. Ilmu ini juga cepat dilupakan. Kalau nggak segera dimurojaah, diamalkan, dilaksanakan, cepat dilupakan, kata Rasulullah. Wa huwa yunsa. Ilmu ini mudah dilupakan. Hari ini kita belajar, minggu depan udah lupa. Orang belajar 1 semester saja, pas ujian aja pada kelenger, ya kan? Pada lupa. Ya. Jadi harus terus di murojaah. Murojaah itu tidak harus dihafali, tapi diamalkan, dipraktekkan. Ya kan? Jadi bikin aja contoh, bapak meninggal dunia, warisnya ini. Kamu meninggal dunia, warisnya ini. Jadi begitu. Nah, apabila hafizakumullah. Oleh karena itu, ilmu ini menjadi sangat penting karena juga disebut oleh Rasulullah sebagai nisful ilmi, separuh ilmu. Ilmu ini adalah separuh ilmu. Jadi kalau kita kemarin belajar majelis ta'lim, dari mulai kecil sampai kemarin, itu baru setengah tuh, ya kan? Nah, setengahnya tuh hari ini tuh, baru sempurna gitu. Wa huwa nisful ilmi. Dia adalah separuh ilmu. Sebegitu pentingnya hingga Rasulullah menyebut seperti itu. Sama dengan seorang pemuda, kalau sudah menikah, maka setengah agamanya telah disempurnakan. Jadi kalau anak gadis nih, agamanya baru setengah. Nah, KTP-nya jangan Islam, setengah Islam. Ya kan? Kalau nikah baru Islam, gitu kan? Karena kata Rasulullah, ya kan? Baru sempurna itu kalau udah nikah. Itu menunjukkan apa? Pentingnya pernikahan. Wa huwa nisful ilmi. Nah, ketika kita berbicara tentang warisan, maka sebenarnya kalau pembagiannya itu tidak repot, tidak susah, karena sudah ada aturannya, nggak bisa diganggu gugat. Apalagi sudah ada aplikasinya. Kita masukkan duitnya dan ahli warisnya udah keluar sendiri tuh, ada aplikasinya. Nggak perlu panggil ustadz, kan? Nggak perlu pakai papan tulis juga, gitu kan? Udah ada aplikasinya, download aja di Play Store, gitu kan? Tapi yang repot, yang jadi permasalahan itu adalah al-masail al-muskilat haula ilmu faraid. Persoalan-persoalan yang ada di sekitaran ilmu faraid. Dan itu yang paling banyak. Semua orang yang berkonsultasi kepada saya, semuanya itu bukan berbicara tentang pembagian warisan, tapi berbicara tentang al-masail haula al-ilmu faraid. Persoalan-persoalan yang di sekitar dan mengelilingi ilmu faraid. Apa saja contohnya? Nah, saya menuliskan ada 12. Ini buku yang baru terbit juga. Ini saya tulis, ini terbit yang kedua ini. Ya. Tapi tulisannya kecil-kecil karena konsumennya adalah para mahasiswa aslinya. Ya kan? Ada 12 saya sebut, mungkin lebih banyak daripada itu. Karena bukunya kecil jadi nggak usah banyak-banyak. Penjelasannya juga nggak banyak-banyak. Di antaranya yang saya sebutkan adalah terkait dengan harta gonogini. Ya. Nomor 1 tuh harta gonogini. Jadi kita di Indonesia itu memiliki 3 hukum dalam warisan. Ada hukum Islam, ada hukum perdata, ada hukum adat. Dan siapapun yang menggunakan salah satu dari hukum itu secara negara diperbolehkan. Artinya kalau kita ingin memilih hukum Islam sebagai hukum dalam pembagian warisan kita, itu diperbolehkan, sah menurut agama, tidak harus pakai hukum perdata. Nah, di dalam kompilasi hukum Islam yang disahkan di negara kita, termasuk di hukum perdata, itu ada namanya harta gonogini.
Harta gonogini adalah hartaku, hartamu, hartamu, hartaku. Kita seringkali hanya membayangkan suami meninggal dunia, maka saya mendapatkan harta gonogini. Padahal yo sebaliknya kok. Kalau istrinya meninggal dunia, yo suaminya dapat juga harta gonogini. Ya kan? Undang-undangnya begitu kan? Dapat juga karena harta bersama. Setelah saya telisik kenapa dalam kompilasi hukum Islam ini juga dicantumkan tentang harta gonogini, ternyata dasarnya adalah harta yang dimiliki bersama. Harta yang dimiliki bersama. Nah, dalam Islam itu juga ada, dalam fikih Islam itu ada namanya harta musyarokah, harta yang memang dimiliki bersama. Harta dibeli bersama. Harta dikuasai bersama. Misalnya saya sama istri saya bersama-sama membeli mobil. Duit saya separuhnya, duit istri saya separuhnya. Maka mobil itu ya milik bersama. Itu yang sebenarnya dasar daripada harta gonogini itu. Ketika misalnya saya sama adik saya mendapatkan warisan rumah, maka saya dan adik saya memiliki harta gonogini, yaitu rumah itu, harta bersama. Ya kan? Jadi harta yang dimiliki bukan satu orang. Ya. Itu dasarnya tuh begitu asalnya. Berlaku ketika di Indonesia banyak seorang istri yang juga bekerja, sehingga tidak ada kejelasan mana harta suami, mana harta istri. Pokoknya apapun yang dibeli di rumahnya pakai duit bersama, tapi nggak pernah dijelaskan berapa kontribusi masing-masing, sehingga dianggap sebagai harta bersama. Pada akhirnya kemudian karena nggak bisa dihitung, kemudian diputuskan udah separuh-separuh, 50%, 50%. Padahal belum tentu itu 50%, 50%. Bisa jadi istri kontribusinya lebih besar daripada suami. Jadi itu kekurangan kita, tidak ada kejelasan dalam menelisik, ya kan, harta yang kita miliki. Maka memang paling baik adalah harta yang besar-besar itu harus jelas. Mana harta yang dimiliki bersama, ya kan? Mana harta yang memang milik suami, mana harta yang memang milik istri. Maka seorang suami yang ingin hartanya dihibahkan kepada istrinya, maka harus dipertegas, ya kan? Mobil ini saya beli buat kamu, maka harta itu tidak lagi menjadi milik suaminya, tapi milik istrinya. Kan jelas tuh, ya kan? Daripada kita beli mobil udah kita pakai sama-sama, ya kan? Akhirnya kemudian sama-sama merasa memiliki, apalagi atas nama istri, gitu kan? Jadi itu yang kemudian melatar belakangi harta gonogini. Nah, menurut hukum fikih Islam tentu pembagian semacam itu tidak dibenarkan. Ya, tiba-tiba 50%, 50%. Ya. Karena yang suami sudah punya kuasa atas hartanya sebelum dia meninggal dunia, bisa menyerahkan harta itu kepada istrinya kapanpun ketika dia masih hidup, jangan menunggu meninggal dunia. Jadi kalau saya biasanya tidak memakai harta gonogini. Jadi kalau si istri meninggal dunia, maka nggak perlu dibagi dua. Suami dapat setengahnya, kemudian setengahnya baru diwaris. Enggak, semua harta milik istri itu diwaris semuanya. Suami tidak mendapatkan bagian setengah terlebih dahulu. Karena dalam tahapan-tahapan harta peninggalan tadi kan nggak ada tuh. Harta dibagi dua dulu kan nggak ada. Ya, dari pengurusan jenazah, bayar utang, wasiat, baru warisan. Tidak ada kemudian dibagi dua. Ya. Jadi ini harus kemudian kita paham di sini ya. Jangan sampai tadi ada hak ahli waris yang kemudian tidak tertunaikan dengan baik, kita mengambil milik orang lain. Ya. Kalau seandainya ada yang tadi bekerja, suami bekerja, istri bekerja, maka tetap harus bisa diperjelas kepemilikan tersebut, terutama harta-harta yang besar. Karena seperti misalnya dalam sebuah hadis sebutkan ada Hindun. Hindun ini istrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu termasuk agak kurang dermawan kepada istrinya, kurang memberikan nafkah kepada istrinya. Maka istrinya lapor kepada Rasulullah, dan Rasulullah kemudian mengatakan, wahai Hindun, ambillah harta suami kamu, nggak usah bilang-bilang, tapi cukup untuk kebutuhan kamu dan anak-anak kamu. Kalau seandainya Rasulullah membenarkan bahwa separuh dari harta Abu Sufyan itu adalah milik Hindun, maka dia nggak perlu lapor kepada Rasulullah karena duit-duitnya sendiri, langsung saja diambil separuhnya karena dia merasa menjadi
miliknya. Ketika dia diperintahkan oleh Rasulullah, ambillah dari suami kamu, berarti yang diambil itu bukan miliknya, tapi milik suaminya, yang kemudian diambil oleh istrinya sesuai dengan hak yang dimilikinya, yaitu hak nafkah. Untuk apa? Kebutuhan hidupnya, makannya, pakaiannya, tempatnya, dan sehari-harinya dia dan anak-anaknya. Itu menjadi dalil tentang ya, jelasnya kepemilikan atas harta yang ada di rumah tersebut. Itu persoalan yang kemudian saya bahas ya. Kemudian seringkali yang terjadi di masyarakat kita adalah ketika seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan istri dan anak-anaknya, maka ya, harta warisan itu tidak segera dibagi. Jadi dipakai dulu oleh istrinya, rumahnya, hartanya, mobilnya dan sebagainya, dan tidak juga dibagi. Nah, ini menjadi persoalan. Kenapa menjadi persoalan? Karena tidak jelasnya pembagian warisan itu menyebabkan harta itu dipakai dan kemudian berkurang. Ya kan? Jadi hartanya misalnya 100 juta tapi tidak dibagikan, lalu kemudian dikuasai oleh istri dan anak-anaknya, sementara ada ahli waris yang lainnya, misalnya orang tuanya. Maka dalam kurun waktu setahun 2 tahun harta itu bisa habis, sementara hak orang lain belum ditunaikan. Atau misalnya rumah, ya kan? Rumah tidak juga diperjelas kepemilikan warisannya, sehingga rumah itu mungkin ada kerusakan. Siapa yang kemudian bertanggung jawab? Ada bencana misalnya, siapa yang bertanggung jawab? Maka tidak harus kemudian sang istri harus keluar dari rumah, itu juga tidak benar. Tapi rumah itu bisa jadi tetap seperti apa adanya, tetapi diperjelas kepemilikannya, bahwa si istri bagiannya di rumah itu adalah sekian persen, anak sekian persen, orang tua kalau ada sekian persen, dan seterusnya. Sehingga dia tidak punya hak atas semua harta, semua rumah tersebut. Dia tidak boleh menjualnya, dia tidak boleh menyewakannya. Kalau sudah diperjelas, maka dia tinggal bilang, "Nah, ini ada hak kamu, saya pakai terlebih dahulu." Maka di situ ada akad, ya kan? Akad meminjamkan. Oke, Bu, hak saya atas rumah itu saya pinjamkan kepada engkau. Itu pinjam berarti kan. Atau diberikan, harta saya atas rumah ini saya berikan kepada engkau. Boleh juga. Termasuk juga adalah bahwa ketika seorang wanita ditinggalkan oleh suaminya, maka dia wajib dinafkahi. Dan salah seorang yang menafkahi adalah anaknya. Sehingga anaknya berkewajiban untuk memberikan makan kepada ibunya, memberikan tempat kepada ibunya, memberikan pakaian kepada ibunya. Jadi ya, ibu memang bagiannya 1/8 tadi dari warisan bapaknya kan, yang meninggal dunia. Tapi si anak yang memang mendapatkan bagian lebih banyak, maka dia juga punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada ibunya, yaitu istrinya si mayit. Maka dia bisa mengatakan, bagian saya gunakan untuk menafkahi ibu saya dengan menempatkan ibu saya di rumah ini, dan seterusnya. Jadi itu sangat penting, ya kan, supaya ada kejelasan. Karena banyak kejadian rumah itu kemudian tidak dijual, ditempati sama dia, lalu dia kawin lagi, ya kan. Akhirnya sang suami yang baru datang masuk ke rumah itu, dan kemudian si istri meninggal dunia, maka suami dapat warisan dari rumah itu, ya kan. Jadi rumah itu dia kan dapat 1/8 dari rumah itu. Kemudian dia nikah lagi, nggak lama kemudian dia meninggal dunia, maka suami mendapatkan warisan 1/4 dari bagian 1/8 yang dimiliki oleh si wanita tersebut. Ya. Maka keterlambatan membagi warisan menyebabkan keribetan, ya kan? Akan ribet kalau ada ahli waris yang kemudian meninggal dunia, itu sangat pusing ya, untuk membaginya. Ya, saya pernah ada yang konsultasi membagi warisan di daerah Bilangan Jakarta, itu ditinggalkan oleh pemiliknya sudah 83 tahun. Itu sudah jadi petakan-petakan, dan selama ini hartanya dikuasai oleh kakak pertama. Adik-adiknya nggak ada yang dibagi. Itu kan 83 tahun ada kedoliman di situ. Kenapa? Karena tadi faktor dari keterlambatan membagi.
Apalagi ada yang ditinggalkan oleh si mayit ini, ada anak yatim. Sementara harta dikuasai oleh seseorang. Ya kan? Kemarin bermalam juga ada yang datang ke rumah, dikuasai oleh ibunya si mayit. Jadi ibunya merasa paling berkuasa, harta anaknya yang meninggal dunia diambil semuanya. Nah, anaknya itu hanya dibagi sedikit saja, padahal bagiannya banyak. Dibagi sedikit, padahal dia butuh sekolah, masih kecil, baru 2 atau 3 tahun. Kan anak yatim. Jadi neneknya kemudian berbuat zalim, mengambil harta anak yatim, tidak dikasih haknya sesuai dengan ya ketentuan. Nah, ini yang kemudian tadi dikhawatirkan, makanya Allah mukadimai dengan ayat yang ke-10 tadi, larangan untuk memakan harta anak yatim. Jadi keterlambatan membagi warisan ini menyebabkan kesulitan tersendiri. Nah, pembagian sekali lagi saya katakan tidak harus kemudian dijual, diambil duitnya, dibawa pergi. Bisa jadi harta itu tetap seutuh seperti semula, tetapi diperjelas kepemilikannya. Lalu masing-masing pemilik kemudian bisa berakad, boleh meminjamkan, boleh menyewakan, boleh memberikan, boleh kalau menjual harus izin kepada pemilik yang lainnya. Dan kalau menjual harus dibeli oleh orang-orang yang memiliki hak di situ. Misalnya rumah ini saya punya hak tadi 10% misalnya. Maka siapa yang bisa kalau bahasa Jawanya nyusui, mengganti ya bagian saya. Sini 10 juta, maka 10 juta itu menjadi milik orang yang memberi tersebut. Sehingga rumah itu menjadi utuh, tapi jelas prosentase kepemilikannya. Jadi ini akhwat fillah hafizakumullah, persoalan-persoalan yang ada di seputaran warisan. Ya, kemudian yang terakhir ini masih 5 menit sampai setengah 12. Yang terakhir adalah persoalan apa ya? Ada 12 kok, lupa. Ya. Ya, terkait dengan ada anak yang meninggal dunia. Jadi gini, saya orang tua punya anak laki-laki, ya, punya anak laki-laki. Anak laki-laki saya sudah menikah dan punya anak juga. Lalu anak saya ini meninggal dunia, ya kan? Ketika saya meninggal dunia, maka ahli waris saya adalah anak-anak saya yang masih hidup saja. Jadi saya misalnya punya 2 anak laki-laki. Anak laki-laki yang pertama sudah menikah dan punya anak, tapi meninggal dunianya duluan daripada saya. Maka otomatis cucu saya yang dari anak yang meninggal dunia ini kan nggak dapat warisan. Kenapa? Terhalang oleh anak laki-laki saya. Paham ya? Ya. Terhalang. Pertama, kita bisa ngasih cucu itu dengan wasiat tadi. Karena kita sudah tahu cucu saya nggak bakal dapat warisan. Maka melalui pintu wasiat. Itu pertama. Yang kedua adalah ketika anak saya yang meninggal dunia ini meninggal, maka cucu saya sudah mendapatkan warisan dari bapaknya. Sudah dapat duluan. Walaupun saya juga dapat sebagai bapaknya, ya kan? Tapi anak saya yang satunya lagi kan nggak dapat warisan dari saudaranya ini karena terhalang oleh anaknya. Ya kan? Kemudian ketika yang kedua adalah ketika anak laki-laki saya meninggal dunia, maka anak-anaknya siapa yang memberikan nafkah? Kakeknya. Saya yang ngasih nafkah. Saya nafkahi setiap hari, kasih makan, sekolahin dan seterusnya. Ketika saya meninggal dunia, maka siapa yang menafkahinya? Pindah kepada anak saya yang laki-laki, pamannya. Jadi kenapa dia menghalangi cucu saya dari mendapatkan warisan? Karena dia punya tanggung jawab untuk menafkahi cucu-cucu saya yang selama ini saya nafkahi. Contoh misalnya Rasulullah ketika bapaknya meninggal dunia Abdullah, siapa yang menafkahi? Kakeknya Abdul Muthalib. Ketika Abdul Muthalib meninggal dunia, siapa yang menafkahi? Abu Thalib, pamannya, kayak gitu. Makanya ketika Abdul Muthalib meninggal dunia, kalau ilmu warisan ya, maka Rasulullah nggak dapat warisan. Karena bapaknya sudah meninggal dunia, nggak dapat warisan. Yang dapat siapa? Abu Thalib, ya kan? Abu Lahab dan sebagainya. Abu Lahab dapat warisan, ya kan?
dan menghalangi Rasulullah dari mendapatkan warisan dari kakeknya. Kenapa? Karena Abu Thalib kemudian yang mengambil alih tanggung jawab memberikan nafkah kepada Rasulullah. Jadi itu rahasianya. Kenapa dia terhalang dari mendapatkan warisan? Nah, ini kita bahas juga dalam buku tersebut. Kira-kira itu ya, mudah-mudahan sedikit memberikan pemahaman dan pencerahan. Mudah-mudahan ini tidak sekali, masih banyak yang harus dibahas gitu kan. Ya kan? Sampai asar juga nggak selesai. Ya kan? Tapi kan kalau belajar lama-lama itu juga bosan. Apalagi mulut kita ditutup itu kan lama-lama juga oksigennya berkurang. Ya. Baik, saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Silakan, Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau istri masih hidup itu malah enak. Yang repot kalau istrinya sudah meninggal dunia juga, nggak ada yang ditanya. Kalau istrinya masih hidup kan jelas, Bu, harta ibu yang mana? Yang ibu beli yang mana? Ya kan? Kan jelas tuh. Jadi dia bisa membedakan mana harta yang dia miliki, mana yang milik suaminya. Dari sekarang sebaiknya seperti itu ya, diperjelas. Kalau tidak juga, maka pakai hukum tadi, setengah-setengah tadi itu salah satu solusi kalau tidak bisa diselesaikan, ya kan? Karena harta itu harus segera ada pemilik yang baru. Jangan sampai ada harta tanpa pemilik, tidak ada yang bisa bertransaksi di situ. Ya kan? Ya. Kemudian kalau harta suami dibagi 2 kali lipat, 2 1, kalau harta istri dibagi sama rata itu juga nggak benar, sama sebenarnya. Jadi kalau saya meninggal dunia, maka anak saya yang laki-laki dapat 2 bagian daripada anak perempuan. Kalau kemudian istri saya meninggal dunia, sama juga hartanya dibagi seperti itu, 2 bagian buat anak laki-laki, 1 bagian buat anak perempuan. Tapi selama ini kita bicara selalu terfokus kepada 2121 tadi itu, lidzakari mithlul hadzil unsayyain. Itu hanya berlaku buat orang-orang tertentu. Ada bagian-bagian yang sama rata juga sebenarnya, tapi posisinya jangan sebagai anak. Kita seringkali menghitung warisan itu kita memposisikan diri sebagai istri atau memposisikan diri sebagai anak. Padahal kita bisa mendapatkan warisan dengan posisi sebagai orang tua. Anak kita meninggal dunia, punya harta, kita menjadi orang tua, dapat warisan. Jadi kalau saya meninggal dunia misalnya, saya meninggal dunia, bapak ibu saya masih ada, maka bapak ibu saya tuh bagiannya sama persis. 1/6 jika saya punya anak, sama persis, sama rata itu bapak ibu itu, ya kan? Jadi kalau posisi kita bukan sebagai anak tapi sebagai orang tua, itu bisa sama rata. Atau posisi kita sebagai saudara seibu dari si mayit, hubungan si mayit dengan saya ahli waris adalah saudara seibu, ya, saudara seibunya ada laki-laki ada perempuan, itu juga sama, dapatnya bagiannya sepertiga. Nah sepertiga itu dibagi sama rata. Sepertiga itu bagi sama rata. Ya, sepertiga dibagi, kalau 3 ya bagi 3, 4 bagi 4. Ada juga ya yang dibagi sama rata kalau anaknya laki-laki semua gitu. Ada juga yang dibagi sama rata kalau anaknya perempuan semua gitu kan. Termasuk istri ada lebih dari 1 sama rata tuh. Ya kalau udah 1/8 dibagi istrinya berapa? 2 bagi 2. Ya kan? Udah 1/8 bagi 2. Ya kan? Tapi begini filosofinya, orang beristri lagi menjadi 2 itu ketika orangnya kaya rata-rata ya. Sehingga 1/8-nya itu dari jumlah yang banyak. Kalau dibagi 2 pun masih lebih besar daripada 1/8 kalau hartanya sedikit. Misalnya saya istri 1,
istri saya 1. Tapi harta yang saya tinggalkan 100 juta. 1/8 untuk istri saya sendiri seorang. Berapa? 12,5 juta. 1 juta belum berani nikah misalnya. Kalau misalnya yang sudah menikah lagi biasanya kan hartanya udah banyak tuh, 1 miliar asetnya, ya kan? 2 miliar asetnya. Istrinya dapat 1/8. 1/8 dari 1 miliar itu 125 juta. Dibagi 2 masih 62,5 juta, masih lebih banyak gitu. Jadi di situ tuh, kenapa kemudian dibagi rata? Kenapa kemudian itu saya tambahkan? Ya kan? Kenapa istri kok bagiannya kecil? Karena warisan ini lebih didominasi oleh hubungan nasab. Kenapa hubungan nasab? Karena ada tanggung jawab nafkah yang tadi saya sebutkan. Ini. Kalau suami istri, hubungan laki-laki dan perempuan ini, hubungan pernikahan ini adalah ketika mereka masih hidup. Masih hidup mereka terikat dengan ikatan pernikahan. Kalau meninggal dunia maka hubungan pernikahan ini sudah putus. Tapi hubungan nasab tidak akan pernah putus. Nggak ada di antara kita mengatakan mantan bapak saya, mantan ibu saya. Tapi kalau istri ada mantan istri, mantan suami. Kadang-kala belum meninggal dunia saja sudah banyak yang pisah, ya kan? Maka ketika sudah meninggal dunia, si istri boleh nikah lagi, pisah dengan si mayit ini. Maka hubungannya ketika masih hidup. Ketika masih hidup itulah kemudian si istri bisa mendapatkan harta dari si suaminya. Jangan nunggu mati, jangan nunggu warisan. Karena warisan itu domainnya adalah nasab. Ketika meninggal dunia, yang diamanai untuk melanjutkan nafkah adalah nasabnya, bukan istrinya. Itu diantara filosofinya. Baik, ada lagi? Ini ya, saya bacakan. Ada orang namanya X, bercerai dengan istrinya, punya anak X. Namanya X lagi. Punya anak titik ini. X menikah lagi dengan X1. Tidak punya anak. Kemudian X meninggal dunia. Anak meninggalkan rumah yang ternyata sudah diatasnamakan X1 istri barunya. Apakah anak-anak dari pernikahan pertamanya mendapatkan hak waris atas rumah tersebut? X bekerja dan mencari nafkah, X istrinya adalah ibu rumah tangga. Ya. Jadi yang diwaris itu adalah harta yang masih menjadi milik si mayit ketika dia meninggal dunia. Harta yang sudah dikeluarkan dari kepemilikannya itu tidak bisa diwaris. Handphone. Ini misalnya saya punya harta handphone. Saya berikan kepada ibu, saya meninggal dunia, handphone ini nggak bisa diwaris. Saya punya motor, kemudian saya berikan kepada orang. Maka ketika saya meninggal dunia, motor nggak bisa diwaris. Yang diwaris adalah harta yang masih menjadi milik saya saat saya meninggal dunia, itu yang diwaris. Rumah ini sudah diatasnamakan istrinya. Mengatasnamakan itu belum tentu dihibahkan. Harus ada akad hibah. Nah, suami ketika mengatasnamakan rumah itu kepada istrinya, dia pakai akad apa? Apakah akad hibah atau pinjem nama? Kalau cuma pinjem nama itu belum sah akad hibahnya. Karena banyak barang atas nama orang lain tapi milik kita. Contoh, kita beli tanah, beli mobil bekas. Namanya siapa? Namanya orang lain, tapi mobil siapa? Mobil saya. Tanah belum kita bikin sertifikat, masih punya orang lain, atas nama orang lain, tapi sudah kita bayar. Maka tanah ini itu milik kita, bukan atas nama orang itu. Maka ketika kita mengatasnamakan kendaraan, rumah, tanah, harus ada akad, namanya akad hibah. Ini kalau dalam akad Islam. Tapi kalau akad perdata ya atas nama itu menjadi pemilik, ya kan? Karena kan buktinya adalah yang tertulis. Maka kalau dibawa ke pengadilan, maka istri itu berhak mendapatkan rumah itu rumah istrinya yang tidak boleh diwaris. Karena itu menjadi milik dia. Tapi kalau dalam Islam harus diperjelas dulu, ketika mengatasnamakan kepada nama istri yang baru tadi, itu pakai akad hibah atau dia hanya pinjem nama. Kalau hanya pinjem nama, maka rumah itu rumah warisan yang harus diwaris oleh anaknya. Juga istrinya yang baru tadi dapat 1/8, anaknya laki perempuan. Kalau anaknya laki-laki, maka sisanya semua 7/8 buat anak laki-laki itu. Ya, kalau nggak ada orang tuanya juga si mayat tadi.
Jadi itu. Ada lagi? Ya, silakan. Pakai catatan apa pakai lisan? Silakan, ada speakernya atau cukup suaranya sampai sini? Oh ya ini. Oh, ya, silakan habis itu. Ya. Jadi ini ada orang meninggal dunia, meninggalkan hutang, nggak punya harta. Jadi yang punya kewajiban sebenarnya untuk membayarkan hutang selain dirinya sendiri itu adalah anak-anaknya, karena itu masuk dalam kategori birrul walidain. Jadi wajibnya itu wajib birrul walidain. Nah, bentuk-bentuk birrul walidain diantaranya adalah membayarkan hutang orang tuanya. Kalau istri enggak wajib. Istri tidak wajib membayari hutang suaminya. Sama dengan si istri tidak wajib memberikan nafkah kepada suaminya. Tapi kalau istri mau berlega hati, bersedekah untuk memberikan hartanya kepada suaminya, baik untuk nafkah dirinya atau untuk membayar hutangnya, itu boleh-boleh saja. Kalau tidak ada yang membayari hutangnya, mestinya ada baitul mal. Baitul mal itu ya harusnya juga masuk membayari hutang-hutang orang yang meninggal dunia, karena di antara mustahik zakat, orang yang berhak mendapatkan zakat bukan orang yang berhutang, al-gharimin. Dan ini kan gharimin orang yang tadi yang meninggal dunia kan. Nah, itu ada baitul mal. Kalau seandainya istri tidak mau membayarkan hutang si suaminya, ya itu menjadi tanggung jawab suaminya sampai meninggal dunia. Tapi kalau sayang sama suaminya, ya bayarin. Ya kan? Karena nanti kan ibu pengen juga nanti di surga sama suami yang itu kan, emang pengen yang lain. Tidak ada harapan terbesar seorang keluarga kecuali dia ingin bersama dengan keluarganya nanti di surga. Nah, jangan sampai ada salah satu keluarga kita yang kemudian bermasalah di akhirat sehingga tidak bisa bersama-sama dengan kita. Maka kalau seandainya, dan itu pahala kalau seandainya mau bersedekah buat suaminya untuk dibayarkan hutangnya, itu pahalanya sangat besar. Termasuk juga memberikan nafkah. Suaminya udah nggak kerja, nggak bisa memberikan nafkah, istrinya kemudian bekerja, niat membantu suaminya dalam menunaikan kewajibannya memberikan nafkah, itu juga pahala. Bahkan disebut dengan sedekah terbaik. Sedekah terbaik adalah seseorang yang memberikan sedekah atau infak kepada keluarganya. Maka kalau seorang istri bekerja, niatnya harus jelas. Kalau seorang istri dapat gaji kemudian dipakai untuk keluarganya, niatnya harus jelas. Apa niatnya? Niatnya ibadah, bersedekah. Kalau sedekah niatnya ibadah, berarti jangan diungkit-ungkit. Lepaskan begitu saja. Sebagaimana kita sedekah kepada orang lain, jangan diungkit-ungkit, jangan diminta lagi. Atau tadi hutang. Jadi ibu menghutangi suami untuk menunaikan kewajibannya, itu juga boleh. Sehingga nanti ketika meninggal dunia, maka hutangnya bisa diambil lagi. Ya, uang saya dipakai oleh suami saya 100 juta. Sebelum diwaris, maka hutangnya diambil dulu buat istrinya. Jadi harus jelas, karena si istri tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada suaminya. Harta yang diberikan istri kepada suaminya, imma dia sedekahkan agar beribadah, atau hibahkan begitu saja sebagai sisi kemanusiaan, atau dihutangkan. Hutang itu juga ibadah sebenarnya. Memberikan hutang kepada orang lain itu adalah ibadah. Ya kan? Karena apa? Menyelesaikan persoalan orang. Ya, dia dapat pahala. Makanya nggak boleh mendapatkan untung tuh di situ. Orang bantu ngasih hutangan, jangan ambil untung, itu riba. Kenapa? Karena niatnya ibadah.
Ibadah jangan ngambil untung, jangan dipengaruhi oleh dunia. Gitu. Iya Bu, itu Bu ya. Kemudian yang berikutnya, jika saudara laki-laki meninggal sementara ibu bapak masih ada, bagaimana hukum bagi warisnya? Kalau ada bapak, jadi saya meninggal dunia, bapak saya masih ada, maka saudara-saudara saya, kakak saya, adik saya, itu tidak ada yang dapat warisan. Kenapa? Terhalang oleh bapak. Bapak menghalangi saudara dari mendapatkan warisan. Kan bapak ini juga nanti mati kan? Siapa yang mewarisi? Ya tadi saudara-saudara saya kan. Jadi diambil dulu oleh bapaknya untuk menunaikan kewajibannya. Kemudian saudara laki-laki dan perempuan meninggal. Bapak meninggal. Sebagaimana hukum warisnya? Ini masih satu pertanyaannya di atasnya Bu ya. Jadi saya meninggal dunia misalnya, ada orang meninggal dunia. Gimana nih? Saudara laki-laki dan perempuan meninggal dunia. Bapak meninggal. Ibunya ada? Meninggal. Anaknya nggak ada. Masih ada. Itu anaknya berarti. Anaknya laki perempuan. Laki perempuan. Jadi kalau ada anak laki-laki, maka dia adalah ahli waris yang terkuat, yang paling banyak dapatnya itu anak laki-laki, karena dia adalah orang yang paling kena dampak dari meninggalnya si mayit. Maka ketika ada anak laki-laki, maka saudara-saudara nggak dapat warisan, ya kan? Bapak, ibu ada dapat, tapi kalau saudara nggak dapat warisan. Keponakan nggak dapat warisan, paman nggak dapat warisan, temannya si mayit, sepupu nggak dapat warisan, terhalang oleh anak laki-laki. Jadi siapa ahli warisnya? Yo anaknya saja, yaitu anaknya laki-laki dan perempuan tadi. Jadi misalnya anak laki-lakinya berapa? 1, anak perempuannya 1. Berarti hartanya dibagi 3. 2 bagian buat anak laki-laki, 1 bagian buat anak perempuan. Istri ada istri? Nah istri ada. Oh ibu bapak ini yang mayitnya maksudnya. Oh kirain jadi kalau kita menghitung menghitung warisan, maka startnya itu dari si mayit. Startnya dari si mayit. Jadi si mayit meninggal dunia, meninggalkan siapa? Bapak ibu, gitu kan? Nah ini bapak ibu maksudnya si mayit ya. Jadi hartanya dia yang diwaris. Jadi ada 2 orang meninggal dunia, suami istri ya, meninggal dunia, meninggalkan anak-anaknya. Ada saudara-saudara yang lainnya juga. Ya, maka yang dapat warisan si anaknya saja. Ya kan? Bapak ibunya si mayit nggak ada, sudah tidak dapat warisan. Kemudian juga anak saudara-saudaranya juga nggak dapat warisan. Baik, ada lagi? Cukup. Baik, kita akhiri pertemuan.